Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Oke, baik. Tema kita kali ini mencari energi yang paling tinggi aja dari koneksi hubungan ya. Nanti kita lihat bagaimana kondisi dia atau kondisimu saat ini tentang hubungan dan koneksi juga dari inisial dan zodiak orang-orang yang dimana saat ini energinya lagi up ya dari energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, energi dominan yang paling tinggi saat ini kira-kira apa tentang hubungan. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Dimana tentang hubunganmu ataupun dirinya ya, yang terkoneksi dengan dirimu, perasaannya kepadamu. Kita lihat. Ada beberapa yang tanya, Kak Ica, temanya kok sama ya? Iya, temanya sama karena di sini bukan saya semuanya zodiak ya, per zodiak, tetapi isinya kenapa sama? Karena kita bicara tentang kehidupan ya. Ada yang bilang kok kehidupannya semua sama. Ini kan bicara energi yang paling tinggi ya. Jadi kalau energi ini kehidupanmu tidak seperti ini, berarti readingan ini bukan untukmu gitu ya. Saya per zodiak supaya orang-orang di luar sana ya, algoritma YouTube bisa memberikan ya atau menyampaikan, oh ini loh untuk kalian ya, karena semuanya belum tentu dapat ya. Jadi saya judulnya per zodiak, tetapi isinya energi yang paling tinggi ya, energi yang paling tinggi dalam hidupmu, energi yang paling tinggi dalam koneksi sesuai tema kita ya. Jadi fokus pada dirimu ya, dimana kondisi ini kalau kamu mendapatkan judul ini ataupun mungkin readingan ini, berarti ada ketertarikan karena semua orang belum tentu dapat ya, algoritma belum tentu ataupun secara semesta untuk kamu bisa mendapatkan judul-judul readingan ini tuh semua orang itu beda ya. Jadi setidaknya kalau kamu mendapatkan judul ini berarti ada teguran semesta atau mungkin pesan dia untukmu, karena semuanya tidak kebetulan, semuanya sudah dirancangkan semesta. Jadi kamu fokuslah pada readingan yang kamu dengar, ambil positifnya saja ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Di mana ya saya merasakan energinya untuk koneksi di sini, ada kecemasan, ada penyesalan. Penyesalan di mana, Kak Ica? Ini bisa di dirimu, bisa di energi orang yang terkoneksi dengan dirimu. Kalau ini tidak terjadi pada dirimu sama sekali karena ada yang bilang, Kak Ica saya jomblo, ya sudah, berarti ini energi bukan untukmu ya. Jadi disesuaikan saja ya. Kita lihat di sini ada Four of Pentacles, ada The Moon ya yang keluar dari kartunya. Saya merasakan di sini dia nih dulu itu marah ya. Marah karena mungkin kurang duit, ataupun marah karena kamu dikecewakan karena kurang uang. Mungkin ini bisa energimu juga ya. Bisa mungkin kamu pernah diledekin, ataupun mungkin kamu sakit hati karena kurang ini, kurang itu, pokoknya merasa kurang ya. Dan akhirnya dia mencari orang yang lebih dari dirimu, yang mungkin sudah mapan, yang mungkin sudah kaya, yang mungkin sudah kastanya berada ya, ataupun apapun yang menurut dia baik di mata publik gitu.
Tetapi ternyata setelah dia dapatkan sama saja. Ya, ataupun mungkin kondisinya ya dia cari sendiri. Tapi ini energi yang paling tinggi adalah dia mendapatkan penggantimu yang lebih, yang menurut dia yang sempurna gitu. Tapi ternyata hatinya tidak menerima itu. Ya. Dia merasa bahwa saya nih super power, dilihat di luar sana itu super power ya. Seolah-olah cerminan dia ya, tapi dia merasa kecil karena apa? Jiwanya hilang gitu. Atau mungkin dirimu ya, dimana kamu meninggalkannya dulu, dimana kamu lebih realistis dibandingkan mengikuti kata hatimu, cintamu. Tetapi pada saat kamu sudah mendapatkan itu semua, kamu merasa hidupmu ada yang kurang. Nah ini ya, jadi energinya bisa terbolak-terbalik, kamu menyesuaikan saja. Di sini saya merasakan energinya ya, dia ingin kembali tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena sudah terikat janji, mungkin dia sudah nikah, ataupun terikat dalam artian mungkin kamu yang sudah nikah ya, ataupun terikat kontrak kerja ya, jadi dia tidak bisa kemana-mana, ataupun dalam tanda kutip ada yang memblokir, atau kamu sudah nggak mau ketemu dia sehingga dia tahu diri. Ya, dia ingin ke kamu, tapi mungkin dia merasa bahwa kamu kayaknya sudah berubah. Dan saya juga sudah mempunyai tanggung jawab sendiri. Saya harus berjuang untuk diriku. Saya nggak bisa tanpamu, tetapi bagaimana? Di sini ada the lovers, ada twin flame, yang mana dia bisa merasakan energimu, energinya, ya. Dimana dalam artian gini, kalau twin flames itu kan satu jiwa ya, dalam dua tubuh yang berbeda. Jadi apa yang kamu rasakan itu yang dia rasakan. Terkadang mungkin dia menangis, kamu tiba-tiba kok saya rasa sedih gitu. Dia merindukanmu, kok saya juga merindukannya, padahal saya nggak mau gitu. Saya udah benci sama dia, tapi kok nggak bisa hilang pikiran ini dari dirinya. Saya mau melupakanmu karena kamu tuh orang jahat menurut kamu ya, atau menurutnya juga dia merasa kamu tuh orang jahat, orang egois gitu. Tetapi kenapa kamu selalu ada di benak aku gitu? Kenapa kamu selalu ada di bayang-bayang aku? Padahal kamu itu jahat menurutnya ya. Ya, ada mungkin yang sudah mempunyai anak, atau mungkin kondisinya kamu dalam hubungan triparty sehingga dia tidak bisa gitu. Ya. Walaupun dia mencintaimu, di sini juga ada hubungan triparty yang mana sudah tahu bahwa dia sudah mempunyai pasangan, tetapi kamu masih tetap bersamanya, ataupun mungkin kondisinya ya kamu tahu bahwa kamu yang kedua dan tidak diprioritaskan, ataupun dalam tanda kutip kamu sudah tahu bahwa ini hubungan salah, kamu pergi dari dirinya, kamu mau menjadi pribadi yang baik ya, tapi masih terkoneksi dengan dirinya, masih sayang sama dirinya. Jadi kalau macam saya bilang kamu atau dia, ini kan energinya bisa terbolak-terbalik ya. Karena ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya kamu, energi ini di kamu. Kamu yang mendengar ini adalah energinya di kamu, di mana kamu masih menginginkannya, mencintai orang masa lalumu, yang mana dia pernah mungkin mengecewakanmu, yang mana mungkin pernah membuatmu terluka, dia berpaling, dia egois, tetapi kamu nggak bisa melupakannya. Dimana sisi jahatnya itu ya, sisi jahatnya itu atau sisi emosi ya dari kamu yang membuat emosi ya, kamu juga tidak bisa mengontrol emosimu, akhirnya bertengkar, pergi, tetapi nggak bisa melupakan. Padahal kalau yang lainnya bisa lupakan gitu, kok dia nggak bisa ya. Sehingga di sini ya kamu tersiksa juga, dia pun tersiksa. Take of sword ya, kamu berusaha untuk up, dia pun sama ya. Dia mau mencari penggantimu, bahkan mungkin yang tadi saya bilang dia sudah mendapatkan, atau bahkan mungkin dia mau lari dari hubungan, tetapi bayangmu selalu ada. Ini kalau seandainya dia sudah menikah, dia ada mungkin ini ya, masalah keuangan ataupun masalah dengan pasangannya, di mana dia sekarang dia berjuang sendiri. Berjuang dalam artian apa ya? Kalau dia sudah mempunyai anak, ya dia berjuang sendiri. Ada beberapa yang mungkin dia tidak dinafkahi, ataupun mungkin kondisinya dia cekcok dengan pasangannya ya, sehingga dia merasa bahwa kayaknya hidupku nih, saya mengambil keputusan yang salah gitu. Saya menginginkan orang yang lain, tetapi ragaku bersama yang lain. Ya, dimana saya dulu meninggalkanmu untuk mendapatkan orang yang lebih baik menurutku, tapi ternyata kamu yang terbaik dari yang terbaik. Ya, sebenarnya saya berat meninggalkanmu, tetapi harus, karena ya tadi mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ataupun tempat tinggal, dan itu harus demi membuatmu bahagia. Karena kamu bersama dia berpikir gini, kamu bersama saya, kamu nggak bahagia, saya pun dimarah-marah, atau saya memarahimu, ataupun ya itu nggak ada restu, usia bertambah
Tapi kita nggak nikah, kasihan dirimu, kasihan diriku. Jadi mau tidak mau ya itu, putus. Tetapi sebenarnya itu hal yang terberat. Dimana saat ini mungkin dia sudah tidak ada kontak denganmu, tetapi hatinya, dan saya merasakan di sini energinya kamu merasakan juga. Bahwa saya merindukanmu, pasti kamu juga merindukanku kan. Karena tadi saya bilang ada the lovers, di sini ada twin flame, di mana kontak batin kamu itu sama. Jadi kalau saya bilang kamu dia agak terbolak-terbalik, itu karena ada energi twin flame. Ya. Yang mana kamu bisa merasakan atau kehidupan kamu sama dengan dia, di mana kamu menyesali akan perbuatanmu yang mana kamu sudah meninggalkannya. Dia pun sama. Dia meninggalkanmu, mengira bahwa kehidupannya akan jauh lebih baik dan kehidupan kalian berdua akan baik-baik saja, tetapi ternyata menyiksa diri. Kenapa? Karena raga dengan yang lain, jiwa merindukan yang lain. Ya. Tuh, Ace of Swords, dia berdoa kepada semesta, berjuang untuk bisa melawan rasa sakit hati ini. Rasa sakit hati dalam artian kondisi dia ya, yang mana hatinya tersakiti karena perbuatannya sendiri. Dia merasa bahwa kok saya mengambil keputusan yang salah, jiwaku kok nggak nyaman. Walaupun mungkin saya terlihat nyaman ya, tapi drama. Dia merasa bahwa kehidupan itu penuh dengan lika-liku yang sangat pahit. Saya mencintai yang lain, tapi saya bersama yang lain. Tetapi saya harus berusaha untuk mencintai yang saat ini, yaitu pasangannya saat ini. Walaupun mungkin koneksinya besar rasa cintanya untukmu. Tapi dia harus belajar mencintai orang-orang yang saat ini bersamanya. Harus. Kenapa? Ya karena dia tidak mau mengecewakan lagi yang lain gitu. Dia tidak mau, dia harus berusaha untuk bisa membahagiakan orang-orang yang saat ini yang dipilihnya. Karena dulu dia memilih orang ini. Walaupun mungkin koneksinya tidak baik, atau tadi saya bilang dia sudah bercerai, atau mungkin cuek, tapi harus. Karena itu pilihan dia. Dimana dia harus sampai ending, sampai selesai. Dia tidak mau ada hancur lagi, dimana dulu pernah hancur bersamamu. Dari hati. Mungkin kehidupan lainnya dilihat baik-baik saja, tapi hatinya enggak. Dia nggak mau seperti itu lagi. Dia nggak mau dikecewakan lagi, dia nggak mau mengecewakan siapapun juga. Dia tidak mau bersedih lagi dan tidak mau membuat orang bersedih. Biarlah dia yang bersedih sendiri. Biarlah dia yang berkorban sendiri, itu menurut dia ya. Ataupun mungkin kamu. Ya, karena energinya bisa terbolak-terbalik. Ya, kalau saya bilang kenapa ada yang tanya, Kak Ica kenapa terbolak-terbalik? Karena ada energi twin flame ya. Energi twin flame ini apa yang dia rasakan, kamu pun bisa rasakan. Jadi kalau saya bicara agak-agak terbolak-terbalik karena energi twin flame paling tinggi di sini. Ya, bisa kamu yang merasakannya, di mana kamu menyesali keputusanmu meninggalkannya. Ternyata kamu tahu bahwa ternyata saya benar-benar mencintainya gitu. Sama seperti dia baru tahu bahwa cinta sejati itu ada. Mungkin dia berpikir, perempuan itu juga sama semuanya. Laki-laki itu semua sama semuanya. Nanti juga kalau bersama pasti cinta, tapi ternyata tidak. Dia ingin kembali. Tuh, Five of Pentacles. Tetapi dia berpikir bahwa biarlah saya terluka, biarlah saya memendam rindu sendiri. Dibandingkan nanti saya kembali, kita terluka lagi bersama, dan ada juga pun yang terluka lagi, yaitu pasangan saat ini yang bersamanya akan terluka lagi. Ataupun mungkin pasanganmu yang akan terluka. Ya, ada pula yang saya lihat di sini mungkin sudah cerai ya, tapi juga tidak mau mengganggu kehidupan dirinya gitu. Atau mungkin kalau dia sudah cerai, jadi nggak mau mengganggu kehidupan dirimu yang masih bersama pasanganmu saat ini. Kenapa? Karena ya dia nggak mau ribut. Dia udah capek ribut. Ya. Sebenarnya meninggalkanmu itu adalah hal yang terberat sebenarnya, karena dia cinta kamu, tapi itu harus dilakukan supaya apa? Kamu bahagia. Karena dia merasa bahwa hidup bersama dirinya ya, kamu tuh kayak nggak bahagia gitu. Kamu tuh selalu marah, dan dia ingin ketenangan jiwa, ketenangan batin. Tetapi pada saat mungkin dia merasa bahwa meninggalkanmu itu adalah hal yang tepat, ternyata salah, mumet, stres. Walaupun dia mau tetap harus bisa tenang, padahal sebenarnya dia nggak tenang. Jiwamu adalah dirinya. Pada saat kamu tenang, dia akan tenang. Tapi saat ini dia nggak tenang. Kenapa? Karena jiwanya
Jauh, yaitu kamu. Karena tadi saya bilang energi twin flame itu adalah satu jiwa dalam tubuh yang berbeda. Ada rasa rindu yang berat di sini. Saya merasakan energinya dia ingin ke kamu. Bahkan mungkin karena tidak bisa, dia hanya bisa meminta kepada semesta untuk ya setidaknya kalau ada kehidupan berikutnya lagi kamu bisa dipersatukan lah. Ataupun mungkin kondisinya ya kalau di hidup ini takdir, ya semoga kita bisa bersatu di dunia ini. Entah apapun caranya, dia sudah nggak mau berjuang. Biarlah semesta yang mengaturnya gitu. Kadang-kadang dia berimajinasi, kamu ada di sampingnya. Berimajinasi dia memelukmu, kamu memeluknya. Berimajinasi mencium, membelai, ataupun ya keluh kesah ya. Kadang-kadang dia menangis, membayangkan kamu ada mendengar semua keluh kesahnya. Karena sekarang kondisinya nih berat ya. Dia ingin curhat, tetapi siapa yang dia mau curhat? Dia merasa bahwa hanya kamu yang bisa mendengar curhatannya. Hanya kamu yang bisa mendengar coletehannya. Hanya kamu yang bisa mendengar semua unek-uneknya. Sedangkan pasangannya saat ini lebih fokus pada dirinya, lebih fokus pada dirinya sendiri maksudnya, tidak berfokus padanya. Ataupun yang tadi saya bilang sudah berpisah. Sehingga dia merasa sendiri ya. Kalau seandainya dia masih bersama pasangannya pun ya dia merasa sendiri, sepi. Ya, dia banyak diam, banyak kerja dan menyibukkan diri ya supaya hilang stresnya. Dan saya lihat juga di sini dia ada sakit ya. Di mana ya karena pikiran itu tekanan. Tapi lebih banyak saya merasakan energinya dia lebih fokus pada kerjanya untuk bisa membuat dirinya senang ya. Kalau dia sudah janda atau duda ya dia lebih fokus ya sudah deh saya mau senangkan diriku dan keluargaku. Saya mau happy ya, apalagi usia sudah bertambah. Saya mau melanjutkan cita-cita saya yang sudah pernah saya wujudkan tapi terhambat. Saya harus lanjutkan lagi menggapai impian saya tanpamu. Saya harus kuat tanpamu. Walaupun berat, karena dia tahu bahwa penyemangatnya, supportnya adalah dirimu. Tetapi sekarang ibaratkan dia harus bisa menyelesaikannya sampai akhir tanpa supportmu. Dia harus berjuang sendiri. Karena dia tahu ya, dulu kamu tuh yang ada selalu untuknya gitu. Sekarang sudah gak ada yang menolongnya. Sehingga dia harus berjuang sendiri tanpamu. Jadi seperti gitu, saya merasakan energinya di sini, di mana dia meninggalkanmu adalah hal yang terberat baginya. Karena dia harus mandiri, dia harus bisa menelan rasa pahit, harus berjuang sendiri. Walaupun mungkin ada pasangan, tapi dia merasa dia harus berjuang tidak seperti dirimu yang selalu ada untuknya, memberikan support, memberikan masukan dan penyejuk hati untuknya. Dia harus kuat dan ya hanya Tuhan yang bisa tumpuannya saat ini. Karena saya lihat di sini ada kebangkitan spiritual dan ya dia hanya bisa mendoakanmu dari jauh. Semoga kamu bisa juga sama ya mendengar doanya dan semoga bisa bahagia. Karena kebahagiaanmu dia bisa merasakan juga. Karena saya merasakan energinya di sini ada beberapa yang sudah lari ya, meninggalkan kota ataupun mungkin memblokir ataupun mungkin sudah keluar dari zona nyaman kamu seperti dulu sehingga untuk kontak dia sudah nggak bisa, tanya sahabatmu juga sahabatmu nggak tahu ya. Jadi menghilang. Jadi hanya doa yang dia bisa panjatkan kepada kamu supaya kamu bisa berbahagia di sana. Seperti gitu, energi yang paling tinggi saat ini ya. Jadi meninggalkanmu adalah hal yang terberat untuknya. Karena dia harus berjuang sendiri dan hanya bisa menelan rasa rindu sendiri untukmu. Oke, semoga resonate. Dan kita lanjut lagi ya untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya. Kita ke inisial dulu. Untuk inisial di sini ada S, ada Y, ada Q, T, A, J, K, G, C, I, R, W,
P, M, N, L, F, E, V, I-nya double, energinya up, dan ada Z. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan S, Y, Q, T, A, J, K, G, C, I, R, W, P, M, N, L, F, E, V, I, dan Z ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Virgo, Pisces, Aquarius, ada Capricorn, Taurus, Gemini, ada juga bintang Cancer, Scorpio, ada Sagittarius, dan ada bintang dan Aquarius. Aquariusnya double, energinya up ya. Oke, jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Virgo, Pisces, Aquarius, Capricorn, Taurus, Gemini, Cancer, Scorpio, Sagittarius, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.